الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب العليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمغزولون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang soleh insyaallah. Malam hari ini kita meneruskan lagi bacaan kita dalam surah Al-Syu'ara, di mana pada malam hari ini surah yang kita baca atau ayat yang kita baca ini kembali kepada permulaan daripada surah ini, yaitu berkaitan dengan Al-Qur'an. Karena ayat yang sebelumnya berkaitan dengan mayati min zikrin minar rahman, ayat nomor 5,
itu berkaitan dengan bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas itu ada kisah para nabi. Yang sudah kita sebutkan ada berapa kisah? Ada 7 kisah. 7 kisah yang ada di sana. Yaitu kisah dari Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, dan Nabi Syuaib. Itu semuanya kisah. Dari ayat 6 sampai ayat 100 yang kita baca malam hari ini. Artinya sampai ayat 191. Ya, 191. Mana 180 ayat lebih. Itu menceritakan tentang para nabi. Semuanya diceritakan nabi ini, nabi yang kita sudah baca. Nah, kisah tersebut yang disebutkan selama ini, itu adalah dikisahkan dari Al-Quran. Yang mana Al-Quran adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya dia ini kembali kemana? Kan innahu domir, kata ganti. Kalau kata ganti dikembalikan kemana? Sepatutnya kepada yang terdekat. Tapi di sini kan tidak ada yang terdekat. Apa yang ada terdekat sini? Ini dikembalikan kemana? Ke ayat 5. Ke ayat 5 yang berkaitan dengan Al-Quran. Innahu latanzilun man. Dikatakan di dalam ayat yang 5-nya, wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Ya, orang-orang kafir ketika menerima Al-Quran mereka semuanya berpaling, tidak mau menerima Al-Quran. Jadi kisah, selepas itu kisah, dan sekarang dikembalikan karena ini adalah bagian terakhir daripada surah. Bagian terakhir yang mananya terakhir, dan minggu depan yang terakhirnya lagi itu cerita tentang para nabi. Yang mana nabi tersebut mengatakan, inilakum rasulun amin. Kemudian aku tidak meminta kepada kalian apa-apa upah. Kemudian aku membawa kepada kalian semuanya agama Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah dan kalian taatlah kepada aku. Semua nabi berkata gitu. Semua nabi berkata gitu. Tapi semua kaum menjawab hampir sama, menolak. Ke Musa-nya kah, Firaun ke Musa, ke Nabi Ibrahimnya kah, ke Nabi Nuhnya kah, Nabi Hudnya, semuanya menolak. Ceritanya sama, yang mana akhirnya ayat-ayat yang kita baca tadi yang diakhiri dengan apa? Inna fi dzalika la ayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Itulah tanda-tanda kebukti kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak ada yang beriman. Semua tidak beriman. Ke Nabi Nuh hanya 80. Nabi Hud hanya 12 orang. Nabi Lut hanya 2 orang. Anaknya dengan anak perempuan Nabi Lut. Sebegitu. Syuaib juga tidak, dengan anaknya saja. Kan tidak banyak. Kebanyakannya apa? Ingkar. Kebanyakannya menolak kebenaran. Itu semuanya diturunkan dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan mir rabbil alamin, dari Tuhan seru sekalian alam. Jadi Al-Quran kan di sini ayatnya mengatakan tanzil. Kalau kita lihat pada bulan Ramadan ada sebutnya apa? Nuzulul Quran. Yang di sini tanzil. Kalau di sana nuzul artinya turun, Al-Quran itu turun. Kalau yang ini Al-Quran diturunkan, tanzil. Ada bedanya mungkin tanzil dengan nuzul. Kalau nuzul dengan sendirinya begitu. Kalau tanzil ada yang menurunkannya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sebenarnya bukan Allah yang turun memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung memberitahukan kepada Rasulullah hanya beberapa ayat. Hanya beberapa ayat daripada Al-Quran, tidak semuanya. Yang diturunkan oleh Allah, termasuk 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Karena dua ayat surah yang terakhir di Baqarah itu Allah memberitahukan kepada Rasulullah di mana? Waktu Isra dan Mi'raj. Hadiah, salah satu daripada 3 hadiah yang diperoleh Nabi dalam Isra dan Mi'raj yaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi, seperti begitu ayatnya. Nah, ayat yang lain dalam surah ini bukan Allah sendiri yang memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa yang memberitahukan?
nazala bihi ruhul amin. Quran diturunkan dari Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Yang turun yang membawanya siapa? Ruhul Amin. Nah, siapa Ruhul Amin? Nah, malaikat Jibril alaihi salam. Yang turun yang membawa Al-Quran tersebut adalah malaikat Jibril. Nah, karena apa? Memang tugas malaikat Jibril demikian. Membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi yang dipilih. Nabi semuanya yang dipilih. Maka itu dikatakan sesiapa orang yang diajak bicara oleh malaikat Jibril, maka orang tersebut tidak akan dimakan atau dimusnahkan badannya oleh bumi. Orang-orang yang diajak bicara dengan malaikat Jibril, semua badan dia nggak akan hancur. Semuanya tidak akan hancur. Yaitu para nabi. Ya, nabi-nabi badannya tidak ada yang hancur. Walaupun di kuburan yang ada yang diajak bicara. Karena ada juga orang yang diajak bicara oleh malaikat Jibril tetapi tidak bicara seperti bicara begitu. Hanya orang ini dikatakan dia dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau menjadi nabi kah? Atau kamu mau menjadi ahli hikmah yang punya hikmah banyak, atau kamu menjadi nabi? Dua pilihan. Dijawab oleh dia, kalau menjadi nabi tugasnya terlalu berat. Kalau menjadi nabi tugasnya terlalu berat. Tapi kalau saya pilih hikmah, saya pikir lebih senang, lebih mudah. Akhirnya dia memilih menjadi ahli hikmah, tidak mau memilih menjadi nabi. Sesudah itu Jibril turun. Malamnya Jibril turun, akhirnya dimasukkan ke pikirannya, ke hatinya, hikmah-hikmah semuanya. Tidak diajak bicara, masukkan hikmah oleh malaikat Jibril. Nah, siapa orang itu? Nanti minggu depan kasih tahu. Minggu depan orangnya tadi. Tapi Bu Sri sudah tahu dia tadi, Luqman itu. Namanya Luqman. Luqman memang diberikan hikmah. Dia tidak mau menjadi nabi. Umurnya Nabi Luqman ini sampai 1000 tahun umurnya, ya kan? Dia dari Nabi Ibrahim lagi sampai ke Nabi Daud. Nabi Daud diangkat menjadi hakim. Luqman ini menjadi hakim waktu zaman Nabi Daud alaihi salam. Itu diajak bicara. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Yang sudah kita sebutkan, siapa-siapa yang diajak bicara oleh malaikat Jibril, maka badannya tidak akan dimakan oleh bumi. Malaikat Jibril tersebut. Ruhul Amin. Dikatakan, ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkan. Karena kalau kita lihat sebetulnya kan Al-Quran bukan hanya melalui malaikat Jibril. Ada beberapa media yang mana Rasulullah menerima Al-Quran tersebut. Pertamanya Allah sendiri yang memberitahukannya. Yang keduanya tidak. Allah langsung memberikan hafalan kepada Rasulullah SAW. Itu adalah Al-Quran. Yang ketiga, yang paling banyak, malaikat Jibril lah. Sama ada malaikat Jibrilnya dalam bentuk badannya yang asli, atau dengan menyerupai seseorang datang kepada Nabi beritahu. Seperti siapa? Kalau malaikat Jibril ketemu dengan Nabi, dia menyerupai seorang sahabat. Seorang sahabat yang namanya Dahyatul Qalbi. Dahya al-Qalbi. Jadi kalau orang sahabat melihat ada si Dahya itu di sana, tahulah itu berarti malaikat siapa? Malaikat Jibril. Dahya ini orang baik, pemuda, handsome, kuat, bagus pikirannya, pemikiran, dan menjadi duta Nabi yang membawa surat Nabi ke Raja Romawi Herakles. Hercules. Dia yang membawa tuh. Siapa si Dahya al-Qalbi. Jadi malaikat Jibril kalau ketemu Nabi menyerupai siapa? Dahya. Menjadi Dahya. Ya ke situ kan. Ada juga yang turun kepada Nabi SAW ayat-ayat Al-Quran tapi tidak bentuk seperti itu. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahyu yang paling berat aku terima adalah wahyu seperti suara lonceng. Itu yang paling berat. Didengar oleh Rasulullah SAW suara lonceng.
Deng, deng, suaranya gitu, suara deng, deng begitu. Itu yang paling berat. Sampai menggigil Rasulullah mendengarnya karena terlalu berat. Suara selepas itu selesai suaranya tersebut, akhirnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wadduha walaili idza saja. Padahal suaranya yang dengar apa? Lonceng. Tapi itu wahyu. Wahyunya mana? Contohnya wadduha walaili idza saja. Ya kan? Satu lagi contohnya suara tawon. Itu juga sangat berat. Nah, suara tawon kepada Nabi, kan suara tawonnya begitu. Gitu. Didengar Nabi seperti selepas selesai suara tawon tersebut, tahu-tahu Rasulullah membaca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha. Suara yang didengar suara tawon, tapi wahyu di situ. Kenapa demikian? Karena wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi tersebut, dia menggunakan bahasa yang khusus, bagaimana kita akan lihat tadi di sini di ayat berikutnya, ayat 196. Jadi diturunkan ayat ini Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang disebutnya ada ala qalbika, diturunkan kepada hatimu, tidak disebutkan kepada otakmu atau pikiranmu atau pada yang lain, tapi yang disebutnya adalah qalbika. Qalb, hati. Makanya yang sampai di hati itu yang diingat. Kalau di pikiran kadang hilang. Terpikir begini, terpikir begitu. Ya kan, misalnya disimpannya di otak. Nah, kadang otak nanti cari-cari di mana tempatnya. Tapi kalau di hati ingat terus. Makanya di ayatnya di sini mengatakan ala qalbika, ke hatimu. Malaikat Jibril membawanya ke hati Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad tidak pernah lupa sesudah itu. Nah, karena kita membaca, makanya kalau kita nih ya hafal Al-Quran, hafalnya pakai otak atau pakai hati? Lain itu, jadinya nanti itu lain. Kalau kita pakai otak, kita pikirkan begini bacaannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pakai otak. Kalau pakai hati lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pakai hati itu yang akan kekal tetap itu. Kalau otak kadang nanti hilang. Bisa hilang tersebut. Maka diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran tersebut untuk apa? Litakuna minal munzirin, supaya engkau wahai Rasulullah SAW dengan mendapatkan Al-Quran tersebut, maka engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Nah, memberi peringatan. Yang mana Al-Quran tersebut bilisanin Arabiyyim mubin. Nah, Al-Quran ini dengan bahasa Arab yang nyata. Hanya bahasa Arab yang nyata, bukan dengan bahasa-bahasa lain. Nyata bahasa Arab. Maka itu Al-Quran di mana-mana semuanya pakai bahasa Arab. Mau di barat kah, mau di timur kah, mau di utara kah, mau di selatan kah, semuanya pakai bahasa Arab. Tidak ada terjemahan sendiri, terjemahan Al-Quran misalnya contohnya bacaan, tapi tidak ada bahasa Arabnya. Itu bukan Quran itu. Kan Al-Qurannya itu bahasa Arabnya. Yang tadi terjemahannya, tafsir misalnya itu bukan Al-Quran, itu terjemahan itu. Baca kita tidak dapat pahala itu. Dapat pahalanya apa? Kalau kita ngerti dan diamalkan, itu baru bisa. Tapi Al-Quran, paham atau tidak paham, baca dapat pahala. Ngerti atau tidak ngerti, dapat pahala. Satu huruf dapat 10. Nah, misalnya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Artinya dapat 190 pahala lah. Jadi 190, tapi kalau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, satu hurufnya enggak dapat 1 huruf 10, enggak. Nah, karena itu terjemahannya. Yang akan pahalanya itu yang tadi dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab tersebut. Kenapa dikatakan begitu? Karena di bahasa Arab tersebut ini sudah disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Jadi Quran di dalam bahasa Arab dan juga pada Rasulullah SAW sudah disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Zubur. Zubur jamak daripada Zabur. Nah, Zabur nama kitab siapa? Nabi Daud. Nah, Nabi Daud Zabur ini.
Tapi Zabur dalam bahasa Arab itu artinya adalah kitab. Bukan hanya kitab Nabi Daud, kitab-kitab yang terdahulu. Nah, sudah disebutkan. Ada berapa kitab? Berapa? 4. Nah, itu mengatakan 4 kitab memang betul, tapi itu orang awam itu. Saya pikir orang yang sudah di Zanzabil sudah tahu itu. Bukan hanya 4. Yang kita sudah sering mengatakannya. Ada berapa? 104. Bukan hanya 4. Yang 4 itu awam lah. Kita belajar dari SD atau anak-anak, bukan SD lagi, anak-anak waktu mengikuti. Berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Sebutkan Taurat, Zabur, Injil. Itu anak kecil. Tapi kalau dari Zanzabil enggak. Kan sudah disebut. Berapa? 104. Yang 60 diturunkan kepada Nabi Sis, 30 diturunkan kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Ibrahim, dan 10 kepada Nabi Musa. 100. 4-nya campur. Nabi Musa dapat 2. Dapat Suhuf, Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, dan Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Itu semuanya dapat. Hanya kalau kita lihat semua Al-Quran dan juga kitab-kitab yang terdahulu ketika diturunkan kepada para nabi, pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Misalnya diturunkan kepada Sis yang Suhuf, turunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Daud, itu pakai bahasa apa? Iya, tahu aja Bu Sri, bahasa Arab. Semuanya diturunkan kepada Nabi dalam bahasa Arab. Nabinya menerjemahkan ke dalam bahasanya. Nabi Musa pakai bahasa Arab menerimanya. Karena apa? Kan bicaranya malaikat Jibril hanya bisa bahasa Arab dia. Dia dari sekolah Arab, bukan dari sekolah yang mana. Dari sekolah ngomongnya bahasa Arab lah. Kecuali bahasa Nabi malaikat Jibril dia belajar ke negeri lain. Misalnya belajar bahasa Inggris bisa jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris. Tapi kan enggak, dia bahasanya bahasa ngomong sehari-hari bahasa Arab. Makanya ketika diturunkan pakai bahasa Arab, hanya nanti Nabi tersebut menjelaskannya pakai bahasa bilisani qaumihi. Bilisani qaumihi. Jadi demikian. Maka dikatakan surah yang pertama, kitab pertama itu dalam bahasa Syarianiyah. Syariani ini bahasa asal. Karena kalau kita lihat dari Nabi Adam, bahasa Nabi Adam adalah bahasa Arab. Ya kan? Karena Nabi Adam dari surga. Surga memang pakai bahasa Arab. Disebut makanya bahasanya bahasa Arab. Tapi keturunannya nanti di sini ada disebut daripada Syrian, Assyria, Syrianiyah. Itu disebutkan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi bahwa para nabi ada 4 orang Syriani, ada 4 orang Arab. Seperti gitu. Orang Syriani para nabi itu Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, dan Nabi Nuh. Sedangkan yang orang Arab yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi turunkan sebegitu pakai bahasa. Asalnya pakai bahasa Arab. Tapi selepas itu dijelaskan dengan bahasanya sendiri. Maka dikatakan lafi zuburil awwalin, dalam kitab-kitab terdahulu. Sekarang mana buktinya? Kitab-kitab yang terdahulu. Mana kitab Sis misalnya? Atau kitab Nabi Idris. Nabi Idris yang punya 30 apa? 30 suhuf. Mana kalau kita lihat? Yang punya Nabi Idris ini baru diketemukan oleh petualang dari Skotlandia yang disebutkan. Yang ditemukannya pada tahun 1764. 1764 artinya 300 lebih tahun yang lalu. Baru ketemu lagi ini kitab Suhuf. Suhuf siapa? Suhuf Nabi Idris. Baru dia ditemukannya di mana? Di Habsyah, Ethiopia. Diketemukan itu di Ethiopia, akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang mana dia ini ada 180 surah. Ada 108 surah. Surahnya antara 3 sampai 30 ayat. Antara 3 sampai 30 ayat itu ada di bahasa yang
Syria yang ditemukan itu bahasanya ada lebih kurang sama seperti bahasa Arab. Syrian ke atas. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dia ada diterjemahkan bahasa Inggris dengan halamannya 80 halaman. 80 halaman, di sana ada 108 surat. Kalau Al-Quran berapa ini? 114 kan? 114. Yang Idris itu ada 108, tapi pendek-pendek di sana. Yang ada. Maka di sana Zubur disebutkan. Contohnya Nabi Isa kan? Dikatakan oleh Nabi Isa, "Mubasysyiran ya'ti min ba'di ismu Ahmad." Aku datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran Taurat dan juga memberi kabar berita gembira yang mana akan datang sesudah aku seorang nabi namanya Ahmad. Disebutkan Al-Qur'an yang sebut. Berarti betul lah. Bukan sebutan atau perkataan orang lain. Ini dari Al-Qur'an. Berarti betul. Begitu juga ditegaskan dalam ayat berikutnya. Awalam yakun lahum ayatun ayya'lamu ulama'u Bani Israel. Misalnya Quran tadi mereka kan menolak ini Nabi Muhammad dapat dari bahasa Arab dan juga dari dikatakan ayat yang sebelumnya orang lain yang mendiktekan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibantu oleh kawan-kawan dia orang asing. Nabi Muhammad hidup di Mekah. Kemudian sebagai peniaga, kawan-kawannya diantaranya teman-temannya adalah warga asing. Warga asing maknanya bukan warga Mekah. Seperti Suhaibnya, seperti Bilalnya itu dari asing. Maka mereka enggak, ini siapa mereka yang menulis? Kan dakwanya sebelum ini dalam ayat tersebut. Maka dikatakan, tidakkah mereka tahu? Kan mereka sendiri bertanya kepada siapa? Ulama Bani Israel. Kepada ulama Bani Israel. Jadi mereka mengutus beberapa orang dari Mekah pergi ke Madinah. Dengan tugas, tanyakan kepada ulama Bani Israel, betul tidak ini Nabi Muhammad ini seorang Nabi dan Rasul? Akhirnya dikasih tahu. Tanya oleh kalian begini. Semua pertanyaan Yahudi tersebut dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan berarti betul itu Nabi. Tetapi mereka tidak menerimanya. Maka dikatakan di sini, walau dikatakan lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u Bani Israel. Mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau menerimanya. Apa yang akan terjadi? Nanti di ayat 203. Akan terjadi kepada mereka itu. Mereka tidak mau terima. Jadi apa yang diutus kepada Nabi Muhammad, tanyakan kepada ulama Bani Israel, betul yang dikatakan oleh Bani Israel, tapi mereka tetap menolak Rasulullah SAW. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebagian orang yang bukan Arab. Sekarang bukan Arab, kan disebutkan tadi bahasanya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini Nabi Muhammad itu bahasa Arab adalah orang yang afsahu, yang paling fasih berbicara bahasa Arab, yang paling tahu bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW dalam waktu yang gelap. Keadaannya yang gelap. Akhirnya ditanyakan oleh Rasulullah SAW pertanyaan kepada sahabat. Apa pendapat kalian tentang buah ini? Apa pendapat kalian dengan apa yang keluar dari buahnya? Buahnya tersebut ada buahnya lain lagi. Dan ini semuanya menggunakan bahasa Arab. Semuanya menggunakan bahasa Arab. Akhirnya sahabat yang lain bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Tuhan tahu itu semuanya? Jadi semuanya itu pakai bahasa Arab, bagaimana Tuhan tahu? Kok itu bahasanya buah ini begini, ada di dalamnya begitu, ada di dalam begitu, sekarang dari mana tahu? Akhirnya Nabi bersabda, bukankah aku ini adalah afsahul Arab, yang paling fasih dari bahasa Arab, tahu bahasa Arab.
Kenapa orang Quraisy mendakwa bahwa itu datangnya dari bukan orang Arab? Makanya dikatakan di sini, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada sebagian daripada orang-orang yang bukan Arab, A'jami. Nah, kepada A'jami, maka faqara'ahu alaihim maka nubihi mu'minin. Dibacakan kepada mereka, misalnya contohnya Salman, Salman Al-Farisi. Salman itu di Madinah, dibacanya oleh Suhaib misalnya. Suhaib yang dari Romawi. Baca oleh Suhaib nih. Suhaib kan bukan orang Arab asalnya. Dia berasal dari, dia yang baca tuh Al-Quran tersebut. Mereka akan mengatakan, maka nubihi mu'min. Tidak akan beriman. Kenapa? Kamu bukan orang Arab, kok kamu bisa bahasa Arab? Tapi kalau Nabi Muhammad memang, tapi karena mereka tidak mau menerima karena degil, karena kekufuran mereka, akhirnya mereka tidak mengakui bahwa itu dari Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian tersebut, nah ini kita memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada penyakit ini. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Sifat menentang ajaran Allah, menentang Rasul yang ada di sini, itu Allah yang menetapkannya. Salaknahu. Salak bukan buah salak, nah. Salak ini di jalan. Nah, kalau kita biasa dalam orang-orang tasawuf, mereka punya suluk. Nah, ada suluk. Bahasa Indonesia juga ada suluk. Suluk apa? Suluk tasawuf tersebut. Ini salak. Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan. Tidak menerima kepada ajaran agama, maknanya dari dulu juga. Yang dari zaman Nabi Sis kah, dari Nabi Idris kah, zaman Nabi Nuh, terus kepada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah memasukkannya di hati. Di hati orang yang ingkar, di hati orang yang tidak mau menerimanya. Makanya fi qulubil mujrimin, di hati orang-orang yang berdosa. Jadi Allah sudah menetapkannya begitu. Ya kan dari waktu diciptakannya Adam alaihissalam, Allah mengusap bagian kanannya, keluarlah manusia yang dikatakan besarnya seperti besar biji jagung. Nah, besar semua manusia itu dari Nabi Adam sampai yang terakhir. Dikatakan ini adalah keturunan kamu yang ahli surga. Itu begitu. Akhirnya kata ahli surga yang ada. Artinya mereka ini akan beramal amal ahli surga. Keturunan ahli surga, mereka akan sentiasa beramal dengan amalan ahli surga. Selesai. Kemudian Allah mengusapnya lagi bagian kiri. Kiri diusapkan keluar biji-biji tadi. Seperti jagung, lebih banyak lagi. Yang ini adalah ahli neraka. Dan mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Nabi Adam sudah tahu itu semuanya. Karena memang Nabi Adam kan diajar oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dikatakan di sana, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama. Jadi Nabi Adam kalau turun ke sini, ditanya nih siapa ini siapa itu, tahu dia. Ini siapa? Pak Ghazali. Ini siapa? Pak Muhaimin. Itu siapa? Bu Pipi. Tahu itu Nabi Adam, tahu semuanya. Nama-nama yang ada diturunkan. Kenapa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Bukan hanya selesai nama-nama saja, tidak. Kullaha dicampur, takkid semuanya. Jadi tahu itu yang ada. Jadi di sini yang kiri disebut dia akan melakukan perbuatan. Mereka ini akan melakukan perbuatan ahli neraka. Itu sudah ditentukan. Allah sudah salaknya, sudah bahasa kalau kita salak orang bahasa Arab daripada silk. Silk ini kalau kita lihat itu adalah bukan silik surta. Silik itu bahasa sutra, bahasa Inggris. Ini silik. Silik ini suluk yang ada. Silik ini apa? Kabel. Bahasa kitanya kabel. Jadi kabelnya sudah ada. Nyambung gitu. Tek, hatinya sudah dijadikan. Orang kufur, orang kafir seperti begitu. Mereka tidak akan beriman. Waliyazu, kalau kita alhamdulillah ini tanda ahli surga. Ahli di mana? Datang ke pengajian kah? Sembahyang berjemaah kah? Berbuat baik, itu ahli surga. Karena akan ditentukan seperti gitu.
Orang yang ahli surga seperti itu. Orang ahli neraka akan kumpul dengan orang ahli neraka. Begitu juga. Itu memang sudah terjadi. Makanya salak fi qulubil mujrimin, di hati orang-orang yang berdosa. Karena mereka la yu'minuna bihi hatta yaraul azabal alim. Mereka tidak akan beriman kepada Al-Qur'an tersebut. Apa yang dikatakan Al-Qur'an, apa yang ada di dalamnya, mereka tidak percaya itu semuanya. Nah, tidak, katakan kecuali mereka ketika yarawul azabal alim, ketika melihat azab yang pedih. Nah, ketika melihat azab yang pedih, baru mereka percaya. Nah, baru itu mereka percaya. Maka dikatakan fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Mereka tidak percaya. Semua yang ada, yang datangnya adalah sekonyong-konyong. Secara mengucut, kata orang sini. Konyong-konyong datang. Tahu-tahu ada azab. Dan kita cerita yang minggu lalu, yang Nabi Syuaib. Kaumnya kan begitu. Mereka lari ke tempatnya, tidak ada angin. Kemudian lari ke Aikah untuk apa? Menyembah Aikah di hutan tersebut. Tahu-tahu Allah mengirim awan kan. Oh, mereka senang. Mereka senang. Padahal azab awan itu adalah azab baghtah. Mereka akan dapatnya seperti itu. Kalau sudah dapat begitu baru mereka beriman. Tapi ketika itu sudah tidak berguna. Sudah tidak berguna lagi. Makanya kata fayatiyahum baghtatan. Secara tiba-tiba, dan mereka tidak merasakannya. Mereka akan berkata, fayaqulu hal nahnu munzarun. Apakah kami ada ditangguhkan? Bisa selamat. Kan di ayat sebelum kita sudah sebut juga. Mereka mau supaya mereka dihidupkan kembali. Tapi sudah ada azab, sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa. Wahal fayaquluna nahnu munzarun. Apakah kita ini diakhirkan atau dilambatkan? Tetapi bukankah kamu, wahai orang-orang kafir, bukankah kamu meminta supaya azab itu disegerakan, dipercepat, yasta'jilun? Kan semuanya gitu, cerita-cerita yang 7 yang ada di dalam surah ini, semuanya kan minta yasta'jilun. Mereka meminta cepat-cepat. Mana azab? Cepat-cepat berikan. Mereka cepat. Tapi di sini kenapa mereka minta diakhirkan? Kontradiksi. Kenapa? Karena demikianlah orang-orang yang sudah tidak menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu wahai Rasulullah, afara'aita immata'nahum sinin. Ini kan orang musyrik, orang-orang Mekahnya. Sekarang wahai Rasulullah, apa pendapat kamu seandainya kami memberikan kemewahan, kehidupan yang enak kepada mereka selama beberapa tahun? Apa pendapat kamu? Summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Sesudah itu maka datang kepada mereka apa yang telah dijanjikan untuk mereka tersebut. Kan begitu. Makanya kita lihat semua nabi seperti gitu. 950 tahun, puluhan tahun Nabi Hud. Begitu juga Nabi Soleh, Nabi Lut juga puluhan tahun bersamaan. Semuanya tidak menerima itu. Semuanya tidak menerima para sekarang Quraisy seperti gitu. Quraisy suara masih dalam Makkiyah. Jadi masih beberapa tahun. Karena di Mekah Rasulullah 13 tahun. Di Madinah Rasulullah 20 tahun, 23 tahun. Nah sekarang ini masih beberapa tahun. Sekarang kamu perhatikan. Kami akan beri mereka kehidupan yang mewah, nikmat. Tapi hanya beberapa tahun. Hanya beberapa tahun. Karena mereka kan selama ini tidak menerima Nabi itu. Sampai terjadi peperangan yang pertama Badar. Akhirnya Abu Jahal dan yang lainnya terbunuh di situ. Baghtah. Mereka pikir mereka akan menang. Tahu-tahu sengaja dengan sekonyong-konyong mengejutkan bahasa kininya, mati, binasa. Melawan lagi. Akhirnya Uhud kalah lagi. Datang ke perang Bani Mustalak. Kemudian perang Ahzab. Kalah lagi. Semuanya kalah. Tapi mereka tetap saja tidak mau menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru menerimanya kapan? Fatah Mekah tahun ke-8
hijrah. Karena apa? Mereka pikir mereka akan menentang, masih tetap menentang Nabi Muhammad. Tapi tahu-tahu pada sebelum bulan Ramadan ketika itu tahun ke-8, mereka tidak tahu cerita, tidak tahu apa. Tahu-tahu di depan mereka Nabi Muhammad dengan tentara. Kan mengejutkan, tiba-tiba itu. Kenapa dengan Muhammad ada di sini? Mereka nggak bisa apa-apa. Kalahlah kalau begitu, baiklah kami terima. Sudah tidak bisa apa-apa. Tidak ada peperangan terjadi. Akhirnya mereka kalah semuanya. Baktah. Itu memang Rasulullah berdoa seperti begitu. Wahai Allah, janganlah orang-orang musyrik Mekah mengetahui akan perjalanan kami. Nah, itu doa Rasulullah. Makanya sampai Rasulullah masuk ke Mekah, orang Mekah nggak tahu. Tapi tahu-tahu ini Muhammad dengan tentaranya. Dalam keadaan mereka mau masuk Ka'bah. Makanya Baktah. Sesudah itu apa? Baru mereka beriman. Kan? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah secara berduyun-duyun, afwaja, masuk. Kayak dikatakan summa ja'ahum makanu yu'adun, yang dijanjikan oleh Allah, maka ma'agna anhum makanu yumatta'un, tidak akan memberikan kepada mereka kebaikan, Anda juga apapun menolak daripada mereka apa-apa yang telah dinikmatkan, diberikan mut'ah, yaitu kegembiraan, tidak ada. Tidak akan membela itu semuanya. Karena apa? Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Tidaklah kami membinasakan satu-satu negeri kecuali telah datang kepada mereka orang-orang yang memberi peringatan. Memberi peringatan sudah datang. Kalau belum ada yang memberi peringatan, masih belum dihukum. Tapi kalau sudah datang yang memberi peringatan, kemudian orang tersebut keluar, kena hukum. Makanya Nabi Muhammad SAW, kalau nabi-nabi terdahulu memang nampak kan? Nabi terdahulu nampak. Nabi Nuh dengan kapal, naik semuanya dalam kapal, semuanya binasa. Nabi Hud sebelum turun awan yang hitam tersebut, Nabi Hud dengan beberapa orang, kata sampai 12, keluar dari Hadramaut, keluar pergi ke Mekah. Selepas itu binasa. Begitu juga Nabi Soleh. Nabi Soleh dengan beberapa orang pergi ke Mekah juga. Karena semua nabi yang dihukum kaumnya semuanya pergi ke Mekah dan ditanam, meninggal di Mekah. Mereka ini semuanya dikatakan sampai 360, 80 orang nabi. Semuanya dikuburkan di Mekah. Tempatnya di mana? Yaitu di antara makam Ibrahim dengan Ka'bah, pintu Ka'bah di kawasan situ. Makanya kawasan itu sebutnya Multazam. Doa kita semuanya di bawah itu para nabi itu. Yang ada karena semua nabi yang kaumnya dibinasakan oleh Allah perginya ke Mekah sebagai tempat peristirahatan mereka. Karena apa? Karena itu kan rumah Allah. Rumah Allah. Jadi setiap negeri dibinasakan oleh Allah kecuali sudah dengan ada nabi. Ketika Nabi Muhammad di Mekah, orang Mekah masih dalam keadaan tenang. Ketika Nabi Muhammad selama 13 tahun ini, orang-orang Mekah dalam keadaan tenang. Mereka tidak ada dalam keadaan susah. Barang-barang datang, makanan ada, semuanya masih bagus. Tapi ketika Nabi Muhammad keluar hijrah, sudah. Mekah, orang-orang Mekah semua dalam keadaan gugup, semua dalam keadaan ketakutan. Semuanya dalam keadaan risau, khawatir. Hati mereka tidak tenang ketika Nabi sudah keluar waktu hijrah. Kan dalam ayat wa ma kunna mu'adzibihim wa anta fihim. Kami tidak akan menghukum mereka ketika kamu sedang berada dengan mereka. Tapi sekarang kamu sudah keluar, mudah saja. Pertama, mereka dikalahkan dalam perang Badar. Kemudian perang Uhud, kemudian perang yang lain-lainnya. Dan tahun ke-8 kalah. Terbuka. Semuanya karena apa? Nabi sudah keluar. Nabi sudah keluar, yaitu di sini munzirun. Semua ini utusan yang diutus oleh Allah kepada setiap negeri itu sebagai peringatan, zikra wa ma kunna zalimin. Dan kami sama sekali tidak menzalimi mereka.
Kami sama sekali tidak menganiaya mereka. Itu semuanya zikra, peringatan. Cerita-cerita yang disebutkan. Dan juga Al-Quran ini bukan diturunkan oleh setan-setan. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Bukan. Setan sendiri takut. Setan sendiri takut dari Al-Quran. Kalau kita mau berhadapan dengan setan, baca saja Al-Quran. Mereka akan lari itu. Mereka akan lari dengan setan tersebut. Mendengarkan Al-Quran. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Mereka tidak bisa melakukannya. Setan tersebut, orang-orang kafir musyrik tidak melihat kepada Al-Quran tersebut diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mereka menolaknya, seharusnya tidak patut, tidak boleh. Tetapi juga mereka tidak bisa untuk menurunkan atau membaca Al-Quran, memahami Al-Quran tersebut. Mereka tidak bisa. Karena apa? Karena mereka ini innahum anis sam'i lama'zurun. Mendengarkan Al-Quran, mereka ini dijauhkan. Jadi mereka tidak bisa dengar Al-Quran. Mendengar Al-Quran mereka lari. Apa kita baca Al-Quran mereka akan lari. Maka dikatakan lama zulun anis sam'i, mendengar Al-Quran tersebut mereka ini diuzlah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari apa yang kita bacakan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita dalam iman dan Islam. Wallahu a'lam.